Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu di dalam mata kuliah Pancasila, ya, teman-teman. Banyak hal yang perlu kita pahami terkait dengan mata kuliah ini, ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum yang dimana tujuannya untuk memberikan mahasiswa pemahaman dasar-dasar nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan mata kuliah wajib, ya, bagi semua mahasiswa yang ada di Indonesia dan menjadi mata kuliah yang diumumkan secara nasional pastinya. Nah, sebelum kita belajar apa itu Pancasila, ada baiknya kita paham dulu, ya, apa itu sejarahnya, bagaimana nilai-nilai sejarah, bagaimana alur sehingga Pancasila itu bisa hadir, ya, bisa tercipta, ya, menjadi kekuatan yang fundamental bagi terbentuknya negara Indonesia. Ya, yang pertama kita harus pahami adalah Pancasila itu tidak muncul semuncul-munculnya ataupun menjadi tiba-tiba gitu. Pancasila itu ada prosesnya. Nah, proses itulah yang kita pelajari dari mekanisme sejarah, ya. Pendahuluan kita mulai dari bagaimana Presiden Soekarno, ya, saya rasa tahu Presiden pertama Indonesia, ya, yang dimana beliau menerangkan yaitu jangan sekali-sekali atau jangan pernah meninggalkan yang namanya sejarah, ya. Maka dari situ bisa kita maknai bahwa fungsi sejarah itu fungsi yang sangat fundamental, fungsi yang sangat penting, ya, yang dimaknai sebagai sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, ya. Jadi kalau Anda pernah lihat pernah ke Yunani, ya, itu ada filsuf Yunani yang lahir di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, yang mengungkapkan di dalamnya adalah Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Nah, itu kata-kata Cicero tuh. Ya, ada juga kata-kata Cicero yang menyatakan bahwa ketika ada masyarakat di situ juga ada hukum. Ya. Nah, kalau kita melihat pengertian yang lebih umum, ya, maka kita akan melihat sejarah sebagai guru kehidupan. Ya. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas. Jadi pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan, politisi, ya. Kemudian inilah yang menjadi dicapainya suatu great civilization ataupun yang dimaksud yaitu bangsa yang besar, ya. Bagaimana bangsa itu mempercayai, ya, ideal tersebut, mempercayai gagasan tersebut, ya, yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu negara. Jadi Pancasila itu sebenarnya ideal, ya, ide yang paling ideal yang membentuk dasar dari suatu negara. Jadi mulai dari aturannya, sistem ekonominya, politik, ya, semuanya dibangun dengan berdasar pada pondasi yang namanya Pancasila. Kemudian ketika kita bicara Pancasila pada pra kemerdekaan, ya, maka kita akan melihat seorang sosok di situ, Dr. Rajiman Wodyodiningrat selaku ketua badan, ya, ataupun penyidik usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI, yang dimana itu didirikan pada tahun 1945, 29 Mei, ya, meminta kepada sidang untuk mengemukakan. Jadi Dr. Rajiman ini meminta di dalam suatu sidang, ya, BPUPKI untuk mengemukakan apa sebenarnya dasar negara kita, ya, pada saat itu. Maka Mr. Muhammad Yamin mengusulkan, ya, di mana ada beberapa pengusulan yang diusulkan pertama kali oleh Mr. Muhammad Yamin di situ, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan dan ketuhanan. Ya. Jadi semuanya pri-pri itu. Jadi yang menggagas yang pertama ada 5, ya, sila itu ada 5, ya, itu yang Muhammad Yamin. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan siapa sebenarnya tokoh pelopor Pancasila. Maka kita akan melihat sosok seorang Profesor Dr. Supomo, ya, pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara
perseorangan individualis, ya, teori paham negara kelas dan paham negara integralistik, ya. Kemudian malulah presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 ya mengusulkan 5 dasar negara, ya, yang terdiri dari pertama nasionalisme, ya, kebangsaan Indonesia pastinya, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat yaitu demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, usulan Soekarno itu diberikan ya, menjadi 5 dasar negara. Ya, disitulah kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada bahasa filosofis kebudayaan di situ. Ya. Maka pada tanggal 6 Agustus ya 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. Ya, jadi Jepang ya di Hiroshima jatuh bom atom ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Nah, disinilah mulai pengaruh-pengaruh Jepang berkurang di Indonesia dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para cendekiawan Indonesia pada saat itu ya. Kemudian bom atom jatuh kedua di Nagasaki. Ya, disinilah Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tapi sebelum diproklamasikan, maka dimulailah yang namanya penggalangan kemerdekaan. Jadi pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum kemerdekaan itu, ada perundingan antara golongan muda dan golongan tua, yaitu cendekiawan kita, dalam penyusunan teks proklamasi ya, yang berlangsung singkat mulai dari jam 2 malam sampai jam 4 malam ya, dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makam Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, ya, kenapa cepat? Agar ya tidak ada kepentingan-kepentingan politik ya, Jepang yang bisa mengintervensi kemerdekaan Indonesia di situ. Ya, jadi tidak ada kepentingan Jepang di situ. Itu yang dimanfaatkan. Pada saat itu terjadi vacuum of power. Ya, Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, sehingga fokus Jepang kepada Amerika Serikat, sedangkan Indonesia pada saat itu memanfaatkan momen ya untuk bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Kemudian penekanan isi Pancasila kapan? Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini dia ya. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu bagian dari Piagam Jakarta. Ya. Yang dimana disahkan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya tadi filosofinya dari dasar negara Soekarno ya, dan ada filosofi kebudayaan, kemudian dihapus, kemudian diubah menjadi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kata ini pun dihapus ya, sehingga tinggal kata ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Untuk menjaga bingkai kebinekaan Indonesia, agar negara kedaulatan kita bisa bersatu ya, dan Pancasila menjadi pemersatu bagi setiap golongan, setiap ras yang ada di Indonesia. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya ada satu. Ya, baik. Terdapat 2 pandangan besar ya, di mana kalau kita berbicara, kita melangkah ke Orde Lama ya, dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Nah, 1959 nih. Pancasila era Orde Baru ya. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Ya, pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian, ya, tentu saja ya, ujian zaman, dan makin
bulat tekad untuk mempertahankan Pancasila. Nah, semakin banyak ujian yang akan menantang Pancasila ini. Mulai dari ujian perubahan terhadap ideologinya, perubahan terhadap perspektif cara pandang, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dipahami di setiap zamannya, itu akan sepastinya berubah. Tetapi yakin, ya, setiap tantangan itu juga akan dibarengi dengan tekad yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumenangkan. Jadi itu bukan cuma semboyan. Kita hafal Pancasila itu bukan cuma semboyan. Ya, tetapi itu merupakan dasar falsafah negara yang dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya. Sehingga pondasi itu yang menjadi tatanan, aturan, ya. Setiap aturan itu pondasinya ya Pancasila. Ya. Kemudian kita masuk di penerapan Pancasila. Pada tahun 1968 Presiden Soeharto menerangkan Instruksi Presiden 12 tahun 68, ya. Jadi dekret Presiden itu merupakan suatu acuan dalam menyebutkan atau mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau Anda satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berdasarkan dekret Presiden, ya. Jadi dekret Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi cara pengucapan Pancasila itu pun didekretkan oleh Presiden, ya. Tidak sembarang kita mengucapkan Pancasila, ya. Jadi satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, seperti itulah cara menyebutkan yang namanya Pancasila, ya, sebagai dasar negara. Oke, baik. Jadi ada nilai dan norma-norma Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap sila di dalam Pancasila itu mengandung yang namanya nilai dan norma, ya. Jadi berbeda antara nilai, berbeda antara norma. Ya, norma, kaidah, ya, etika itu sangat berbeda. Ya. Di mana sila ketuhanan yang Maha Esa mengatur bahwa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada hubungan antara sila pertama dengan sila kedua. Tidak hanya secara parsial berbeda salah satu pasalnya, tetapi juga berhubungan, ya, secara majemuk, ya, itu saling berkaitan. Jadi ketika kita bicara terkait dengan keadilan dan yang beradab, maka kita akan berbicara tentang manusianya, ya. Tetapi bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan, ya, itu juga diatur di dalam pasal 1. Kemudian menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, bukan berarti berbeda agama kita tidak saling menghormati, kita tidak saling bekerja sama. Ada beberapa hal yang perlu kita bekerja sama, ya. Dalam agama saya, Muslim, maka ada bahasa kemudian agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Tapi itu bukan berarti, ya, ketika penganut agama lain merasa kesusahan di dalam kehidupannya, kita tidak wajib untuk membantu. Kita wajib untuk membantunya. Kenapa? Karena ada hablum minanas hablum minallah, ya. Bagi hablum minallah itulah agamamu agamaku. Tetapi bagi hablum minannas, ya, hubungan antara sesama manusia, kita wajib untuk saling bantu membantu, ya. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, ya. Kita zon politikon. Kemudian, ya, kepercayaan berbeda-beda, ya, tetapi tetap mempertahankan yang namanya kerukunan hidup, ya. Jadi walaupun kepercayaan kita berbeda, kita tetap harus bertoleransi, ya, harus menjaga kerukunan hidup, tidak boleh membuat suatu pembenaran terhadap apa yang kita lakukan apabila itu bertentangan dengan agama lain, ya. Cukup kita laksanakan apa yang menjadi kepercayaan kita dan mereka juga melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan mereka, ya, di dalam konteks kerukunan hidup itu. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Nah, ini yang penting, ya, kita saling menghormati menjalankan ibadah, ya, karena saya rasa tidak ada ibadah yang merugikan orang lain,
ya semua ibadah disusun, ya dimekanismekan oleh pencipta, ya sesuai dengan kemampuan makhluknya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak perlu kita paksakan ya kepercayaan kita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain menganggap itu benar, ya, dan belum tentu kita juga menganggap benar. Ya, kita cukup meyakini, ya, silahkan bagi pemeluk agama ini juga meyakini kepercayaannya, ya. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita kan tadi bahas adil dan beradab. Nah, itu tadi adabnya, ya. Bagaimana kita beragama tetapi kita beradab. Ya, kemudian mengakui persamaan derajat, ya, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, ya. Kemudian saling mencintai, ya, sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, reposeliro, ya, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan itu semua agama harus sama. Ya, harus menghargai orang lain. Ya, itu semua agama sama. Ya, harus memberikan tenggang rasa kepada orang lain. Ya, harus menghargai perasaan orang lain. Ya, itu semua orang, ya saya yakin sama. Ya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini kita, ya, kita bagian dari seluruh umat manusia. Jadi walaupun di dalam Pancasila kita mempunyai landasan-landasan fundamental terkait moral, nilai dan kaidah, norma, tetapi kita juga merupakan bagian dari dunia itu sendiri. Iya, dikembangkan hidup sikap hormat menghormati bekerja sama dengan bangsa lain, ya, bekerja sama dengan bangsa lain. Sila persatuan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, jadi kita wajib untuk menempatkan kepentingan bangsa itu di atas kepentingan golongan. Ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, nanti ada mata kuliah khusus bela negara. Nanti kita pelajari sana. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Nah, itu juga akan kita pelajari nanti. Gimana sebenarnya mewujudkan suatu kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, ya. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dimana berbeda-beda tetap satu. Itu kita implementasikan seperti apa di dalam kehidupan kita. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, pasti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Di dalam berpendapat, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Kita wajib untuk mengerti apa yang dia pahami. Ya, kita juga wajib untuk memahami, ya, apa yang sebetulnya yang dia maksudkan. Ya, jangan egois, ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang penting, ya. Inilah sisi-sisi kearifan lokal dari bangsa Indonesia, musyawarah. Ya. Tidak langsung serta-merta karena kita merasa diri benar, ya, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan secara persuasif, ya, memaksa kepada seseorang. Kita musyawarahkan dengan baik, ya. Kita ingin tahu apa sebenarnya keinginan pendapat mereka terhadap sesuatu, ya, sehingga kita bisa menimbulkan titik terang di situ yang dimana win-win solution, ya. Musyawarah itu untuk menciptakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, ya. Kemudian setelah musyawarah itu akan terjadi mufakat, ya, dimana setelah mufakat itu adalah semangat kekeluargaan yang tercipta, ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur, ya. Dan keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini hubungannya dengan sila pertama, ya, bahwa memegang janji, ya, bahwa keputusan kita harus kita pegang, harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan pencipta kita. Keputusan yang diambil itu merupakan nilai-nilai martabat, harkat dan kebesaran serta keadilan. Ya, jadi ada harkat dan harga diri di sana. Ya, orang sekarang
cenderung untuk menghindari yang namanya musyawarah. Ya. Padahal musyawarah itu memberikan solusi yang terbaik. Ya, bahkan musyawarah itu bisa mendapatkan solusi yang begitu cepat. Berbeda dengan misalnya kita masuk langsung di dalam penyelesaian di dalam pengadilan, ya, kepolisian, ya, dimana penyelesaian seperti itu merupakan penyelesaian yang ultimatum remedium ataupun penyelesaian pada tahap akhir, ya, dan sifatnya adalah sanksi, ya, efek jera yang diharapkan. Padahal di dalam kearifan lokal kita, ya, musyawarah merupakan hal yang utama. Ya, baik. Terakhir terkait dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bagaimana nilai-nilai keadilan itu, nilai-nilai moral itu tercipta, ya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi nilai keadilan itu bagaimana menjaga hak dan keadilan itu seimbang, ya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain, pertolongan kepada orang lain, ya, menjauhi sikap-sikap yang memeras kepada orang lain, tidak bersifat boros, tidak hidup mewah. Nah, itu bagian dari sila keadilan. Adil bagi siapa? Adil bagi diri Anda sendiri dulu, ya, baru Anda bisa menciptakan keadilan bagi orang lain. Nah, bagaimana? Apakah keadilan bisa diciptakan secara hakiki? Saya rasa sulit, ya. Yang adil cuma Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kita hanya berusaha untuk adil, ya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, salah satu tolak ukur adil itu adalah tidak merugikan kepentingan umum. Jadi apa yang Anda lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya, dan menghargai hasil karya orang lain. Baik, dari situ kita bisa mengambil pemahaman bagaimana nilai-nilai Pancasila, ya, bagaimana kaidah sejarah sehingga Pancasila itu terbentuk. Dan ketika sudah terbentuk, sebenarnya nilai-nilai apa yang di dalam Pancasila itu? Nah, nilai-nilai ini yang kita akan pelajari pada semester ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Ingat, apa yang saya sebutkan tadi ataupun apa yang saya definisikan sebagai nilai-nilai Pancasila di dalam 5 sila itu yang akan kita pelajari di dalam materi kita. Ya, tetap stay dalam channel ini supaya kita bisa mengolah pola pikir kita, kemudian kita bisa meresapi dan mengempati, ya, dan pada akhirnya kita bisa mengaplikasikan dan implementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.